kan tadi kita lanjut ya berbicara Lanjut. Bermacam-macam film. Kira kan kalau di Depok itu juga salah satu bioskop yang belum terlalu banyak. Ya walaupun udah ada sih beberapa kan. Nah, kira-kira ada nggak sih masih yang kekurangan di Depok itu, Mas Jiro? Kira-kira menurut Mas Jiro, entah filmnya atau entah penambahan film-film yang berkualitas atau kayak gimana gitu? Ada ya kalau gue sih Selama ini gue mau bilang kalau di Depok justru sekarang berkembang pesat banget sih untuk bioskop ya. Oh, salut, tepuk tangan dulu. Soalnya kalau dibilang nggak ada sih, kalau mau dibilang sama kayak Jakarta, kita udah banyak bioskop yang sama kayak di Jakarta, punya mewah-mewahnya, bisa dibilang sama, malah mewahnya sama dengan harga terjangkau. Oh, mewah sama tapi dengan harga ini. Oke, OTW Depok. Biar ada kemampuannya, biar di Depok premier 60.000. Oh, gimana murah kali-kali Itu premier tuh. Di sini Jakarta 100.000 ya? Premier ya? 100.000. Iya. Tergantung lokasi. Iya, minimal 100.000 anjir premier siap. Bukan aja. Oh, jadi sekarang justru malah di Depok itu berkembang pesat ya. Beberapa banyak yang bioskop itu banyak ya. Tapi merasa kekurangan film nggak? Contoh misalnya kayak kemarin, kayak misalnya nih film apa ya, film Korea atau film apa gitu kan, contoh misalnya di CGV atau di Cinemax nggak ada, terus tiba-tiba Mas Jiro harus hijrah ke Jaksel gitu. Itu ada nggak kira-kira kayak gitu? Kalau untuk yang film-film luar itu sih nggak terlalu ya, CGV-nya lumayan, film Jepang komplit lah ya berarti ya. Tetap komplit lah. Cuman tetap nayangin. Kayak waktu itu yang bermasalah justru film-film yang kontroversial, kayak waktu itu Kucumbu. Oh, Kucumbu. Justru malah itu di demo ya, malah di demo. Oh, itu kasus itu di Depok tuh. Malah di ban. Tapi itu Depok kan di kota ini, wali kotanya lumayan streng ya. Iya, lumayan gelo. Tapi jujur sih, memang kalau Kucumbu Tubuh Indahku memang mengundang kontroversial, tapi filmnya oke dan bagus asli. Itu gua nonton sekali doang sih, memang cukup sekali lah. Karena waktu gara-gara kemarin. Udah ada kok di OTT streaming kok. Jadi gue ingat banget, gue nonton tuh di hari penayangan pertamanya Kucumbu itu, langsung datang ke bioskop di Depok. Nah, orang di depan gue itu waktu beli tiket, dia beli apa ya? Apa sih waktu itu bareng sama Kucumbu ada sesuatu kuntilanak atau apa gitu deh. Pokoknya film horor. Oh ya, oke lah, film horor. Oke, siap. Terus mereka lebih milih film itu, terus mereka bercandaan berdua. Lo aja tuh nonton tuh Kucumbu tuh apa tuh judulnya kayak gitu. Sekarang gue di belakang yang nggak kenal mereka, gue mau nonton itu. Ya pasarnya beda sih ya, pasarnya lebih tipis, niche-nya dikit banget tuh kalau masalah Kucumbu. Mereka benar-benar segitu nggak taunya itu film apa. Sementara mungkin kalau yang di nggak tahu ya, kalau yang di Papua gimana, kalau nggak salah dengar tadi kan di Papua benar-benar ya apa ya, anomali musiman, tapi kan tetap mungkin tahu lah ini film yang lagi ngehits yang mana ya, mungkin sama sih nyarinya horor juga. Oh gitu. Kan intinya bioskop cari uang, cari untung juga kan. Intinya gini ya, mungkin yang beberapa banyak yang mau nonton dan dominannya orang banyak yang mau nonton apa, atau ibaratnya orang udah tahu apa, jadi makanya mereka langsung nonton film yang mereka tahu. Contoh misalnya Mariposa, mereka tahu udah langsung aja tembak Mariposa, padahal ternyata justru malah ada yang lebih bagus dari Mariposa misalnya, kayak gitu. Ya. Seperti itulah ya gambarannya. Peminatnya kan lebih banyak horor tuh kan. Kenapa? Peminatnya lebih banyak horor. Tadi itu siapa? Kenapa kah? Lebih banyak horor ya. Pasarnya. Peminatnya lebih banyak horor. Iya. Masih sih kayaknya menurut gua horor ya. Nomor satu lah horor sama drama lah ya. Kucumbu kayaknya yang di Jayapura. Nggak tayang ya? Kenapa Mas? Kucumbu itu nggak tayang kayaknya di Jayapura, seingat gue. Wah, enggak. Tapi Mas Irfan udah nonton belum? Enggak. Wah. Udah ada di klik film. Harus dicekokin. Udah ada di klik film. Kasih linknya Mas. Silakan ditonton. Kenapa? Siapa tuh mau kirim? Siapa? Silakan. Langsung dikirim tuh.
Oke, sekarang kita kabur ke Cilegon ya kan, atau Tangerang kan salah satu aku juga kan dari Tangerang juga. Kira-kira menurut Mbak gimana kan? Di sana apa udah cukup pas atau mungkin ada yang kurang nih kayaknya di daerah sini nih atau apa gitu, atau mungkin film-filmnya masih ada yang belum kejangkau buat untuk kita tonton, akhirnya sehingga Mbak hijrah ke tempat lain di luar dari Cilegon. Bahkan ya kamu tahu Mbak juga ikut sering ke Jakarta juga datang ya, terus ke ini juga datang. Nah, ya kira-kira gimana tuh Mbak di Cilegon? Nah, iya, Cilegon itu memang kan kota santri ya, jadi memang agak ketat juga sih kalau film-film kayak gitu. Oke, terus Mbak. Terus Cilegon itu pun gereja aja nggak boleh loh dibangun, nggak ada gereja di Cilegon. Waduh. Oh iya. Nggak ada, Serang adanya di Serang. Jadi kita kalau ada film-film kontroversi kayak gitu nggak bakalan diputar di sini. Gitu, makanya Mbak langsung hijrah ya. Langsung hari Sabtu gitu tuh langsung ke Karawaci, pokoknya Jumat malam tuh langsung pergi ke Karawaci. Contoh film yang harus hijrah apa? Contoh film yang harus ditonton hijrah gitu apa? Oh ya, contoh film yang kontroversial yang ditayang. Ya paling KTI ya. Kayak kemarin itu. Iya itu. 2 garis biru Padahal masih tayang kan? Tangerang Cilegon deket-deket banget kan, harusnya tinggal ya dikirim ditayang. Ave Mariam bukan kota apa lagi ya? Ave Mariam ya? Nggak ada juga, nggak ada iya. Oh iya, Ave Mariam Gereja aja gitu. nggak ada, apalagi Filmnya aja udah biarawati gimana sih? Sensitif. Itu adanya Rafathar. Itu apa namanya? Padahal film-film kontroversi aku nggak berharap terlalu banyak bakal diputer, karena pasti nggak bakal diputer, dan aku harus nontonnya di Tangerang BSD gitu, Sabtu ke Minggu pasti. Berani nggak Mbak ngomong sama itunya kalau misalkan kira-kira kalau untuk film yang kontroversi itu kenapa nggak ditayangin? Nggak berani. Banyak ustaz kita sebentar kayak gini, kita nggak salah loh Mbak, maksudnya gini, kita berani menyuarakan, kita kan di negara kita itu freedom of speech ya kan, berani menyuarakan walaupun dalam berbentuk film. Sebuah film itu juga bisa mengartikan apa yang terjadi sekarang gitu ya kan, kayak contoh kemarin film apa gitu terus terjadi juga ya kan, terus ya pokoknya anything lah yang terjadi di dalam film bisa terjadi di kehidupan nyata juga kan. Nah maksudnya berani gak kira-kira kayak kemarin Bumi Manusia, pergulatan antara agama Cina Muslim sama itu kan terjadi juga akhirnya kan di dunia nyata kan. Kalian udah pernah nonton belum Bumi Manusia? Ya kan? Yang grup akapela gitu, terus kemudian dia salah satunya ada yang muslim tapi muslimnya begitu ya kan, nggak bisa mencintai sesama agama. Nah itu kan terjadi juga di kehidupan kita gitu loh, terjadi gitu, bukannya menyeleweng, tapi berani nggak kira-kira untuk ngomong, untuk menyampaikan aspirasi gitu ke pihak bioskop Cilegon gitu? Karena kan mengingat udah 100 hari ini nggak tayang, terus andaikan kata ada film yang pengen tayang tapi filmnya kontroversi, nah itu gimana tuh Mbak? Kayaknya nggak seberani itu deh orang, nggak seberani itu. Mau ibadah aja nggak dapat izin kok. Oh gitu ya, jadi berarti apalagi cuma sekedar film gitu kan. Ya. Iya sih. Memang masih dekat kok, Cilegon BSD kan dekat, cuma iya sih, Cilegon cuma 1,5 jam. Oh gitu. Ke Jakarta aja lebih lama loh, dari Jakarta ke Jakarta kena macet kan. Kalau kita nggak kena macet. Iya juga sih. Oh jadi berarti hanya film-film yang kontroversi dan ya pokoknya kayak gitu tuh nggak tayang di Cilegon lah ya. Tapi selebihnya semua ada lah ya, terpenuhi lah ya di sana, ada. Untuk bioskopnya juga nyaman atau pelayanannya kayak gini. Iya, kalau bioskopnya kan cuma ada 2 tuh di sini, FS1-nya. Ya kalau yang satu nggak nayangin ya nonton di tempat satunya. Dan deketan gitu tuh. Ya. Kalau di Ramayana ya. Kota ya Ramayana sama. Aku udah pernah ke Cilegon ke situ, tapi nggak pernah ke bioskopnya. Kecil banget kan? Ramayana Cilegon. Kecil. Aku juga pernah lewat. Waktu itu ada Raffi lagi ke sana. Oh iya, Rafathar sering banget ke Ramayana, iya. RA Jeans ya. Oke, siap. Depok masih lebih beradab ya daripada Cilegon. Ampun Cilegon.
Nah, sekarang kita kan di sini Jakarta kita bertiga nih, ada Kakek sama Mas Aska nih. Menurut kalian sama saya sendiri ya, menurut kalian tuh gimana di Jakarta? Kakek dulu deh. Atau Aska dulu, terserah. Kakek. Dulu aja, Aska. Ya elah. Oke, pertanyaannya sama kayak tadi. Dari Apaan? Aska dulu. Apaan? Pertanyaannya apa? Ya, di Jakarta tuh kira-kira ya memang kita kayaknya kalau untuk kekurangan nggak ada lah ya. Kita bisa mental kemana-mana untuk masalah mencari film, kan. Tapi sekiranya ada nggak sih yang kayak tadi tuh kayak Mbak Nel kan kita dapat case baru, ada kontroversial, terus sebenarnya pengen ditayangin tapi namun karena ada hal beberapa gitu kan. Ya kan kalau yang di Jakarta kan pasti ada juga berasa lah kayak gitu ya kan. Terus kayak Mas Giro juga di Depok kayak gitu juga. Kira-kira menurut kalian gimana gitu? Kalau di ibu kota sih, ya syukurnya kita masih kerasa berkecukupan lah ya. Dalam range per 5 km paling ada satu bioskop lah ya gitu. Cuman faktualnya sampai hari ini pun nggak buka, jadi percuma ada per 5 kilo. Jadi udah segera buka lah. Anjir lama banget sehari udah nggak buka-buka. Terus kalau untuk pilihan film, jelas kita bakalan lebih gampang lah milih bioskop yang mana, mungkin yang lebih harganya lebih ada kelasnya kan. Kelas bioskop mahal, kelas bioskop tengah, dan kelas bioskop yang lebih murah gitu. Kelas dompet juga ya. Iya. Ada versi kalau mau bawa pacar juga versi mahal, versi sendirian juga ada gitu kan. Betul. Kalau mau bawa pasangan, mau yang nonton ke kelas mana, kita bisa pilih. Iya. Kalau Kakek gimana Kak? Sayangnya salah satu bioskop murah udah gak ada di tim ya, yang kali-kali di tim tuh. Oh iya. Murmer tuh. Ya, 25 ya. Bisa ngeceng juga kan ada banyak mana-mana. Di Hollywood. Tangganya mahal ya Megaria. Di Hollywood masih ada tuh, Hollywood. Iya, Megaria benar mahal itu, justru malah jadi bioskop berkelas ya. Oh jadi cuma itu doang Kak? Iya. Tapi kalau sampaikan dong aspirasi tim, tolong buka lagi gitu. Itu mau dijadi museum apa gimana? Iya, kayaknya mau di nggak ada untung. Katanya bukan jadi mau jadi apa gitu? Kayak mau perpanjang kayak gitu kantor. Kayak pusat budaya kayak gitu lah. Kayak gitu. Terus yang bioskop di Moy Gading itu juga belum pernah nyobain lagi setelah ganti jadi apa tuh? Flix Cinema. Oh iya. Karena aku udah download aplikasinya tapi kayak kurang kayak nggak update aja gitu film-filmnya juga, dan distribusinya masih belum kuat lah. Kalau cuma untuk penayangan hari ini gitu. Iya benar. Jadi kalau Flix itu, jadi kita kalau mau booking itu emang harus cuman hanya hari itu doang, nggak kayak di Cinemex. Kalau Cinemex kan aplikasinya dia bisa besoknya ataupun di MTX ya kan sama. Tapi kalau Flix itu memang dia nggak bisa, dia memang untuk khusus hari itu juga karena dia memang masih baru, jadi orang-orang belum banyak juga yang tahu, belum terlalu tahu, walaupun baru ada dua, dia satu di PIK, satu lagi di MOI gitu. Yang udah coba itu udah nyoba. Kenapa? Di Bekasi juga ada. Bekasi ada Big Brand GP ya? GP ya? Iya. Galaxy ya? Oh iya, itu belum nyoba. Karena belum main lagi ke luar kota ya, asik. Bagus juga tuh tapi desainnya. Jadi waktu Flix itu kalau yang di Moy. Iya, kalau Flix itu enak sih Kak. Justru karena ngomongin masalah bioskop nih, jadi kita mau perbandingan ya. Sekarang karena kan di Jayapura ini, maaf ya Mas Irfan, tapi kalau memang Mas Irfan pernah nyoba yang lain selain kali-kali satu silahkan. Tapi aku mau ngomong dulu nih sama yang di Jakarta dulu nih, karena kita kan udah bervarian. Kira-kira menurut Kakek sama Aska, CGV, XX1, Flix sama Cinemex itu lebih comfort mana dan lebih tergantung gratisannya. Ini tergantung mental gratisannya. Tergantung promonya ya. Tergantung undangan pokoknya. Kalau kata Kakek itu. Jadi mau naikin XX1 nih karena enggak loh. Kita di sini nggak ada ngikut kompetisi yang event 100 itu. Kita cuma buat bikin konten. Iya. Tergantung sih. Ini saling melengkapi lah ya. Kalau di XX1 itu
untuk urusan seatnya itu tetap ngerasa paling nyaman kalau menurutku ya. Ya. Jadi tetap ngerasa paling. Berarti Kaska dulu. Iya, tetap paling comfy sofanya, terus habis itu apa ya? Nuansanya lebih ke apa ya? Lebih ke premium lah, dari sofanya, dari interior desainnya, terus habis itu audionya juga paling enak ya di IMAX kalau mau paling maksimal kan ya. Kalau di XX1 di CGV kan belum ada IMAX, tapi mereka punya 4DX. Jadi tergantung pilihannya nih. Tergantung kita referensinya pengen nonton dengan kualitas audio apa experience-nya kayak gitu. Terus kalau ke CGV, ke jaringan bioskop yang CGV, kalau kita nonton kayak film Asia, itu kan jarang tuh XX1 ngedistribute film-film Asia gitu, jadi kita nontonnya ke CGV gitu sih. Terutama kalau merchandise itu juga kebanyakan bagusan di CGV sih belakangan ini. Buat orang yang hobi koleksi merchandise ya. Kayak gitu. Oke. Benar. Untuk Oke, gimana Kak? Berarti jawabannya berarti relatif ya, terlalu benar Kak? Iya, tergantung. Berarti jawaban dari Aska itu collectible lah ya, relatif ya, sesuai dari kebutuhan kitanya, comfortnya mau kemana, atau enggak, misalnya apa yang kita mau tonton itu mau ngerasakan experience atau audionya. Yaps, kayak nonton Star Wars gitu kan, aduh pengennya langsung 4DX lah gitu, atau pengen ke IMAX gitu. Kalau lagi beruntung, lagi pengen sesuai ininya hati lah. Iya, kalau pengen dua-duanya kan bisa compare tuh, mau IMAX terus habis itu ke 4DX-nya gitu kan. Kalau dapat undangan kan lumayan lah ya. Kalau Cinemax, lu udah nyobain yang itunya belum? Yang Ultra 4D. Oh yang makro. Ultra makro. Belum. Apaan? Makro XE belum ya? Belum. Coba. Bedanya apa bedanya? Nanti itu akan dijawab sama orang Cilegon ya. Oke. Ke kaki, sekarang ke kaki. Mau jawaban subjektif apa objektif nih? Ya. Oh ya benar. Yang menurut kakek. Jawaban penjilat Kak. Ya. Menurut keinginan. Nah itu. Apa ya? Kalau dari pribadi sih, dari segi aplikasi, dari segi tampilan, desain, emang menang CGV, ya kan, semuanya. Cuma balik lagi, cintailah produk-produk Indonesia. Enggak. Kalau balik lagi, kalau XX1 kan pertama popcornnya ini lebih anget ya. Selalu fresh dan wanginya kemana-mana. Ya, mantap. Itu menang XX1. Popcornnya menang XX1. Oke. Kalau CGV kadang suka dingin tuh popcorn. Terus kalau audio emang menang XX1. Oke. Dolby Atmos ya. Tapi kalau misalkan buat selfie mending CGV. Di toilet selfie ya. Karena interior toilet selfie itu lebih bagusan di CGV ya. Iya. Oke, tampilan. Kalau Cinemax sama Flix? Cinemax sudah pernah. Yang Cinemax di mana sih? Di Plaza Semanggi? Bukan, satu lagi Semanggi udah juga. Kalibata? Satu lagi di Pejaten Village udah. Oh, Penfield, oke. Iya, Cinemax juga udah itu. ke Plaza Semanggi mah cuman untuk nonton Avengers subuh. Cinemax tampilannya udah mulai elegan sih, harganya juga udah mulai up gitu. Udah mulai mahal itu. Iya, udah naik ya. Iya. Ini ya. Oke, tapi udah pernah nyoba belum di Micro XE? Belum. Nah itu bedanya apa? Nanti, oke, itu udah bersilakan. Berarti kita orang Tangerang tuh. Orang Depok. Asik. Kok nggak pernah diajak sih? Kok nggak pernah diajak ke yang itu? Ini kan lagi ngomong ya kan. Nah, menurut Mas Jiro ini kan di Depok tadi udah bilang juga kan berperhatian lah, ada ini juga kan udah justru malah lebih berkembang kan, tadi ngomongnya udah berkembang. Nah, kira-kira di antara yang berkembang itu yang lebih prefernya itu yang kalau pilihan sih ini subjektif ya, kalau tadi kayak kata kakek subjektif sih lebih milih XD ya tetap, soalnya paling banyak. Jadi kalau misalnya mau nyari film apa terus
di satu mall nggak ada, langsung pindah ke mall lain gampang. Di aplikasi ya. Oh, karena deket ya, XX1 itu jaraknya juga nggak terlalu jauh. Jaringannya banyak lah ya. Karena Cinemax, iya Cinemax sama CGV kan cuma ada satu di mall yang berbeda lagi. Oke. Ya, jadi dan agak jauh juga dari rumah. Jadi itu pilihan kesekian gitu loh. Kalau mau nonton di XX81 udah nggak ada, baru pindah ke CGV. Baru pindah ke atau ke Cinemax. Iya. Kalian layar. Ada ponakan ya. Tadi ada ponakan. Oh, udah punya. Ponakan bukan anak. Oke. Jadi kayak gitu ya. Jadi secara pilihan itu memang subjektif lah ya. Kalau misalkan emang di bioskop pertama. Kalau mau nonton langsung keinget pertama langsung XX. Oke. Terus jadi semuanya balik lagi subjektif lah ya, atau enggak pilihannya memang prefernya kali-kali satu lah dibanding CGV sama Cinemax. Mungkin gue bukan orang yang memperhatikan kenyamanan bioskopnya sih. Gue lebih ke pokoknya yang penting nonton tuh suasananya bioskop. Jadi mau tempat duduknya lebih nyaman mana, gue sebenarnya agak nggak peduli. Jadi sebenarnya kalau gue diajak ke Cinemax hayu, diajak ke CGV hayu, dan gue tidak mempermasalahkan. Iya, gue tidak mempermasalahkan kenyamanan di dalamnya kayak apa. Yang penting begitu udah gelap, layar udah mulai nyala, udah nikmatin aja film. Nikmatin, oke. Sekarang nih kita mau denger ya kan dari pihak Cilegon, Tangerang, asik. Gimana Mbak? Ya kan tadi kan juga ada yang nanya tuh Mbak, Macro XT itu kayak gimana? Nah terus menurut Mbak tuh apa memang benar lebih prefer ke IMAX atau ke mungkin ke Macro XT atau mungkin yang lain? Kalau menurut Mbak deh. Kalau menurut aku kalau untuk gambar terus untuk kualitas suara IMAX paling the best lah. Oke, jadi kali-kali satu ya. Tapi kalau aku suka tanya ke teman aku yang partner nonton gitu kan, dia pakai kacamata kan, dia bilang sih gambar di IMAX itu terlalu tajam. Jadi kalau misalnya di Macro XE itu nggak terlalu tajam, agak lebih lebih soft ya. Lebih soft di matanya katanya gitu. Kalau buat yang matanya sehat sih ya aman-aman aja sih, nggak ada masalah. Jadi berarti prefernya Mbak sekarang prefernya Mbak ke IMAX nih, tetap masih kali-kali satu jualannya ya. Tolong naskah ini sampaikan ke pihak XX1K, kita udah naikin nama XX1. Iya, tolong dong pihak XX1 bikin IMAX di Cilegon. Tuh Kak, tuh sampein tuh Kak ya kan IMAX di Cilegon kalau Bandung. Memang kalian ini kelas penjilat memang. Oh, jadi berarti Mbak lebih memilih prefer IMAX XX1. Oke, sip. Nah, sekarang kita ke terakhir di Mas Irfan di Jayapura. Gimana Mas? Menurut Mas nih kan mungkin memang tadi di Mas Irfan di Jayapura kali-kali satu doang nih yang ada nih. Tapi kan Mas kalau dinas udah pernah nonton juga, mungkin siapa tahu udah pernah coba CGV atau Cinemax atau Flix. Ya kan? Kira-kira menurut Mas Irfan gimana? Iya sama sih, jadi tergantung sebenarnya kalau mau tergantung preferensinya juga apa. Tapi kalau secara keseluruhan saya pribadi sih lebih seneng emang XX1 ya, XX1 khusus kalau satu ya. Epicentrum itu paling betul lah menurut saya. Oh iya, prefer ke Epicentrum ya? Setuju. Oh aduh mantap. Dari zaman awal buka sampai sekarang masih oke menurut saya sih. Epicentrum. Iya. Karena memang dulu kan tinggalnya deket situ, jadi itu ini lagu pelangganan lah dulu. Musik ya pelangganan. Kalau paling banyak kan benar kata Mbak Kay tadi sih, CGV benar kata Mbak Kay tadi, jadi dia untuk foto-foto, nah itu oke tuh, paling oke. Iya, spot foto-foto. Benar. Punya pengalaman buruk di CGV PVJ ya, Parifan Japa Bandung. Oke. Oh iya, PVJ. Di depannya tuh agak tinggi dan itu nggak kelihatan, jadi beneran ngalangin. Dia penonton yang di depan itu. Kursinya ya. Oh, ininya. Tinggi ya di depannya deh. Terlalu landai kali ya. Orangnya nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya gitu. Ini emang settingan studionya agak kekecilan atau gimana gitu, jadi terbatas.
area gitu. Iya, Tapi kalau dari segi emang paling oke CGP. Sama Flix juga oke sih. Flix kan kuning gitu kan yang Iya, betul. oke. Sama Mas kalau berarti udah pernah nyoba di GGP ya? GGP Flix GGP udah pernah nyoba? Oke. Udah. Interiornya juga oke juga di sana. Cinemax kayaknya gabungan antara XX1 sama CGV sih rasanya. Iya, benar. Akhirnya ada yang jawab, Pak. Iya kan? Ya, oke. Kolaborasi. Iya kayak kolaborasi. Tapi terakhir tuh yang di Makassar dia berubah nama ya jadi Cinepolis kalau nggak salah. Iya, emang sekarang Cinepolis. Semua jadi Cinepolis. Iya, sebenarnya tadi pengen ngomong sih lupa ya. Jadi ya udahlah. Iya, kenapa Cinepolis ya? Cinepolis. Iya, masih ke bawah Cinemax. Soalnya karena memang dari dulu pertama kali nyoba itu yang namanya Cinemax udah. Jadi Cinepolis oke, Cinepolis. Punyanya Lipo lah, punya Lipo. Ya, Oke, jadi kalau Cinepolis ya, Cinepolis oke siap. Terus dari ini kayak gabungan antara XX1 dengan CGV, tapi kalau misalnya memang dari keseluruhan ya itu tadi balik lagi sih kali-kali satu. Oke. Ini berarti udah ada 3 orang nih Kak Aska, dengerin kan? 3 orang udah ada yang naik kali satu kan? Sampai Kak Aska, please sampein dong. Oke, ini honorable mention ya. Dikira saya orang seksual. Kalau mau buka cabang lagi, tolong ada image-nya di Instagram. Ya siap Ya, tuh Kak. ya. Sampein Kak. Kirim nih video nanti kirim. Bisa gitu. Tolong kenalin yang review XX1-nya. Reguler, tiga-tiganya reguler semua gitu kan. Siapa tahu juga atau enggak, siapa tahu minggu depan tiap rekomend undang salah satu orang XX1, nah dia bisa didengar. Mantap kali. Nanti deh tarik coba ngobrol sama tiap rekomend. Nah kalau menurutku nih, memang sih semua subjektif ya, kayak perasaan pengen nonton apa sih. Dan tapi kalau buat gue gini, ini film cocoknya ditonton ke format apa dulu. Ya kan contoh misalnya kalau kita mau nonton Fast Furious ya berarti cocok di 4DX. Kan ya, apalagi kita ada pernah ya kakek ya. Satu gitu kan. Nah terus kalau misalkan pengen nonton yang perang-perang kayak 1917 kayak editing yang ibaratnya pengen suasana nuansa pikuk-pikuk tuh pengen jeder-jeder, nah kita nonton ke IMAX ya kan. Nah tapi benar tadi kata Mas Irfan, CGV sama XX1 itu menggabungkan semuanya menjadi di Cinepolis. Kenapa? Di Micro XE itu semua udah jadi satu. Wede. Cuman di endorse ya. Cuma bedanya Endorse ambasadornya Cinepolis. Enggak, serius gue ngerasain banget karena gini, dia 3D kacamata juga, IMAX juga, ya kan? Masih pakai kacamata dia? Atmosnya juga. Kenapa? Masih ada Iya, dia pakai kacamata. Oke. Iya, dia pakai kacamata juga di Micro XE waktu itu. Terus kemudian, tapi sayangnya belum 3D. Dia masih 2D, tapi masih tetap pakai kita kacamata. Ada juga yang pakai kacamata kemarin. Pas waktu tonton itu juga ada yang pakai kacamata yang enggak, tergantung mereka. Nah, cuma bedanya di situ kagak bangku goyang-goyang pakai cover dia di soal goyang-goyang. Ada air-airnya. Ya. Terus siapa Nenel ya yang udah pernah ke ke Macro XE? Udah sering kalau filmnya seru pasti ke sana. Oke. Terakhir nonton film apa di sana? Endgame itu aku semua studio aku cobain semua sampai 7 kali aku nonton. Terakhir nonton film apa di sana? Mantap. Dari 3 kali doang. Endgame 3 kali. 5 kali. Endgame 5 kali. 6. Bareng komunitas 6 kali. bareng teman-teman nongkrong Marvel. Sesuai dengan original 6 dari 6 kali. Beda-beda 7 kali 3 jam. Berarti 5 kali. biasanya beda-beda. 5 kali 3 15 jam. Anjir. 7 kali 3 21 jam. 21 Satu jam. lagi nih, Hampir satu hari. Satu hari. Dia 1 hari. 15 kali itu Tony Starknya mati semua kan? Kerja, bolos pagi, DPR game. Sama aku sama Macro XE itu. Iya, Macro XE tuh. Jadi menurut gua tuh kalian mungkin nggak ada salah juga, nanti siapa tahu kalian bisa nyobain Macro XE itu. Karena memang benar kata Mas Irfan, penggabungan antara dari XX1 sama CGV. Dia tuh menggabung dan ada di Macro XE itu. Memang Adanya di mana? Pelopor pertama Macro XE cuma ada di Tangerang, Karawaci.
Oh, jauh ya. Jauh waktu itu. Kita udah loh. Cuman Emang itu Makra iya Makra X di situ ada Makra X, tapi kita nonton Joper nggak pakai Makra X, nonton biasa. Ya udah cobain lah deket ini dosen gimana sih ya kan. Benar. Nah tapi bedanya lagi kalau kalian udah pernah nonton di Flix itu justru lebih menurut gua justru lebih seatnya itu lebih comfort dari XX1 sama CGP. Kalau untuk seat lebih comfortan di Flix kalau menurut gue ya, karena gue pernah kemarin terakhir nyoba di Flix Moi nonton film Birds of Prey sama Invisible Man, itu langsung gue maraton ya kan. Dan memang seatnya lumayan enak sih, walaupun dilekuk kayak bangku, jadi kita lekuk dulu. Oke. Gitu. Yang otomasi ke flip ya. Iya, kayak flip kayak gitu. Tapi kalau menurut gue lebih comfortnya di situ karena apa? Kalau kita kan masih baru itu. Begini, ya. Coba deh kalian coba tanya dulu sama kalian masing-masing. Kalau kalian nontonnya pengen nyender begini atau tegang? Tergantung. Kalau adegannya lagi seru, kita biasanya begini kalau seru. Maju depan. Nah, kalau aku enggak. Kok Jiro pasti pengen rebahan udah pakai selimut ya. Kalau mau rebahan mungkin masih bisa nonton ke God Class ya kan, atau enggak kalau di sini kita ada Velvet ya kan kalau mau rebahan, atau enggak Premiere kan itu bisa. Nah tapi kalau misalkan nonton biasa kita tuh justru malah enaknya pengennya agak tegang karena apa? Di Flix itu karena kalau film kalau orang tinggi nih kayak tadi Mas Ivan bilang kan menurun begitu pasti kan kelihatannya nanti ketika orang. Nah kalau kita tanya justru enggak, kita semua lebih jelas gitu. Jadi makanya kalau menurutku dari sekian itu comfortnya untuk reguler Flix oke. Terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram dan Twitter. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Afka Goldi, pamit.